Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira, amma ba'du. Para jamaah salat subuh jamaah Masjid Al-Furqan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkahan limpahan rahmatnya, nikmatnya, alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan rangkaian aktivitas yang menjadi kewajiban kita sampai dengan hari ini. Nah, mudah-mudahan segala rangkaian amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beserta salam kita curahkan, kita limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai salawat salam tersebut kepada kita semua selaku umat pengamal sunnahnya. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pagi hari ini kita kembali pada seri Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah di mana kita sudah masuk pada bagian ketiga. Sebetulnya harusnya sekarang masuk bagian 4 ya. Cuma dikarenakan beberapa hal dan salah satunya kendala teknis pada sebelum-sebelumnya, maka disiasati. Nah, mudah-mudahan hari ini sampai tuntas gitu ya. Mudah-mudahan insyaallah. Tayyib, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana rangkaian perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai Nabi dilahirkan, kemudian Nabi tumbuh di lingkungan yang dalam pola asuh tidak lengkap karena Nabi lahir sudah tidak memiliki seorang ayah. Kemudian dilanjutkan Nabi harus diasuh dan dididik oleh ibu susunya. Lalu setelah itu baru Nabi dikembalikan kepada ibundanya, dan setelah beberapa saat saja dalam waktu yang singkat kemudian ibundanya juga wafat. Nah, itu menjadi ujian tersendiri untuk Nabi SAW. Kemudian setelah itu Nabi tumbuh bersama didikan kakek dan pamannya. Begitupun dengan kakeknya tidak bertahan lama, maka Nabi dari mulai usia 8-9 tahun beranjak ke 12 tahun sampai dengan Nabi tumbuh menjadi seorang remaja yang solih, itu di bawah pantauan pendidikan sang paman, yaitu Abu Thalib. Maka jika berkata atau membahas berkaitan dengan Abu Thalib, sangat luar biasa sekali jasa yang beliau berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kemarin kita sampai pada tahap pembahasan Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Nah, berkaitan dengan proses turunnya wahyu yang pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Alaq 1-5, maka itu menjadi ayat yang mendeklarasikan secara formal Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi. Dan pada saat itu Nabi belum memiliki kewajiban untuk berdakwah kepada siapapun. Sehingga setelah turun Al-Alaq 1-5, Nabi belum berdakwah kepada siapapun. Nabi belum memiliki strategi dakwah. Walaupun Nabi sudah dibekali, sudah dilengkapi dengan segala pendidikan yang sudah siap, dari mulai kepemimpinannya, manajerialnya, kemudian persiapan-persiapan yang sebelumnya kita bahas, dari mulai komunikasi dan seterusnya. Nah, itu Nabi sudah miliki. Sehingga tidak lama setelah itu turun wahyu surat Al-Mudaththir yang mendeklarasikan secara formal Nabi diangkat menjadi seorang utusan, menjadi seorang rasul. Nah, barulah setelah itu Nabi berdakwah kepada umat manusia. Nah, secara umum periode dakwah Nabi itu terbagi terhadap 2. Ada periode Mekah dan Madinah, di mana pada periode Mekah terbagi pada 2 bagian juga, yaitu sebelum kenabian dan setelah kenabian. Nah, sekarang kita masuk pada bahasan periode dakwah Nabi
ketika Nabi setelah menjadi seorang Nabi. Nah, kita sudah sedikit bahas tentang tahapan dakwah Nabi. Ketika Nabi sudah diangkat sama Allah menjadi seorang Rasul, seorang utusan, maka Nabi mulai mengatur strategi. Kata seorang ulama dalam kitab fikih sirah kalangan Syekh Ramadan Al-Buti, seorang Nabi itu tidak terlepas dari dua aktivitas, Pak. Yang pertama aktivitas dagang atau aktivitas bisnis, dan yang kedua aktivitas politik. Nah, sehingga Nabi Muhammad ketika sebelum menjadi seorang Nabi, diangkat menjadi Nabi, maka Nabi sangat memiliki kelihayan, karena Nabi disibukkan dengan aktivitas bisnis. Nah, sehingga itu menjadi salah satu tahapan bagaimana Nabi mampu mematangkan keilmuannya dalam bernegosiasi, dalam berkomunikasi, berdiplomasi, kemudian melatih kemandirian sejak kecil, diajak oleh pamannya berniaga ke negeri Syam, padahal usianya masih sekitaran kelas 6 SD mungkin ya. Nah, tapi sudah diajarkan kemandirian yang luar biasa, bermakna fisik dan mental Nabi sudah siap untuk diajak ke sana kemari, kemudian mendatangi dan bertemu dengan berbagai kalangan manusia. Nabi sudah siap. Nah, sehingga ketika Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, Nabi mulai mengatur strategi dakwah. Nah, karena Nabi sudah terbiasa mengatur strategi dagang, ketika Nabi punya kewajiban dalam menentukan dakwah, maka berpolitik Nabi harus memiliki strategi juga. Maka Nabi mulai mengatur dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan ini luar biasa. Nggak pernah kita temukan sejarahnya Nabi sebelum Nabi Muhammad itu punya strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Baik Nabi Nuh misalnya, atau Nabi Musa, atau Nabi Isa, dan nabi-nabi sebelumnya gitu, itu nggak ada strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Makanya umatnya itu ketika didatangi oleh nabi-nabi kita, nabi sebelumnya, langsung disampaikan risalah tauhid, langsung disampaikan tentang kewajiban untuk beriman kepada Allah, sehingga mereka langsung melakukan konfrontasi, penolakan, sehingga nanti konsekuensinya pun nyata, mereka terimanya gitu ya, balasannya, azabnya nyata. Sehingga Nabi SAW sangat luar biasa. Nabi mengatur strategi agar dakwah yang Allah perintahkan ya, yang menjadi misi utama dari seorang Rasul, itu mampu tersampaikan dengan mulus, dengan baik. Sehingga Nabi mengatur dengan satu, siryatud dakwah wa siryatut tanzim. Nabi merahasiakan dakwahnya kepada personal, orang per orang. Nah, kemudian ketika ada orang masuk Islam, Nabi pun tidak mengumumkannya ya. Masih Nabi jaga orang-orang yang masuk Islam, orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, untuk menjaga keselamatan, untuk menjaga bagaimana kondisi di Mekah tetap terjaga gitu, tidak chaos. Nah, barulah setelah masuk beberapa sahabat, misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk salah satu sahabat Nabi yang banyak merekrut sahabat-sahabatnya juga, seperti misalnya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Nah, itu dan masih banyak lagi ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq salah satu sahabat Nabi yang banyak berperan dalam merekrut orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sehingga barulah Nabi mulai terbuka dalam melakukan dakwah setelah kadar-kadar dakwah di Mekah itu bertambah. Kemudian pada puncaknya nanti Nabi mulai mendeklarasikan dakwah secara terang-terangan itu ketika beriringan dengan masuk Islamnya dua sahabat yang mulia, khususnya ketika Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, barulah Nabi mulai dakwah secara terang-terangan. Karena kemanapun Nabi pergi, di sebelah kanan selalu ada Umar bin Khattab, di sebelah kiri selalu ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Dua-duanya adalah singa Allah ya. Kalau sekarang Pak Presiden kita kemana-mana pasti dikawal sama iya, sama beliau ya. Nah, begitu. Sehingga orang-orang segan untuk mencegah bagaimana dakwah Nabi. Nah, sehingga di antara jasa para sahabat lainnya, Abu Bakar dalam merekrut sahabat-sahabat lain, kemudian Umar dan Hamzah dengan segala kekuatan mentalnya, dengan segala karismanya gitu ya, mampu
menghalau berbagai rintangan-rintangan yang mengusik dakwah Nabi. Kemudian ada Al-Arqam yang kita tahu sangat berjasa juga dalam mendidik kader-kader dakwah. Orang-orang yang pertama masuk Islam dididik, itu di markas. Yang dijadikan markasnya itu adalah rumahnya Al-Arqam. Al-Arqam ini masuk Islam usianya masih muda, usia 17 tahun dalam satu riwayatnya. Dan rumahnya itu luas. Nah, dijadikanlah sebagai markas untuk pembinaan dakwah Islam sama Nabi SAW. Nah, sehingga ketika Ammar bin Yasir, salah seorang sahabat Nabi yang nanti mendapati rintangan ketika setelah masuk Islam, ayah dan ibunya dibunuh oleh orang-orang kafir, sehingga tempat kembalinya Ammar bin Yasir ini nanti ke markas, yaitu ke rumahnya Al-Arqam. Nah, di situ menjadi satu tempat pusat dakwah ini kalau sekarang. Pusat dakwah pertama kali dan menjadi markas dakwah Nabi SAW pada saat itu. Nah, tentunya namanya dakwah tidak terlepas dari rintangan, gitu ya. Baik rintangan fisik maupun rintangan non fisik. Rintangan fisik kita ketahui bersama bagaimana Nabi SAW mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, baik dari kalangan keluarganya sendiri ataupun dari orang-orang yang justru dengan terang-terangan membenci Nabi SAW. Kita sudah pernah mempelajari bagaimana tafsir surat Al-Lahab, bagaimana Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab itu sedemikian bencinya terhadap Nabi SAW. Bukan hanya takut kehilangan pamor keluarganya Abu ini. Nah, sehingga mereka pun dengan kesadaran yang penuh mereka ingin menyakiti Nabi secara fisik. Ditaburlah di tempat Nabi suka berjalan biasa, ditaburi duri-duri. Kemudian salah seorang sahabat Abu Lahab, bukan sahabat Nabi, tapi sahabat Abu Lahab dengan sengaja melemparkan atau menindihkan kotoran ketika Nabi sedang sholat. Kemudian bagaimana Nabi diludahi, bagaimana Nabi hendak untuk dipukuli oleh beberapa orang kafir Quraisy. Nah, itu semua rintangan-rintangan yang nyata. Bahkan dalam surat Az-Zumar ketika Nabi SAW mendapati berbagai ancaman yang nyata, berbagai kekerasan-kekerasan, itu membuat Nabi SAW bersedih. Sehingga turun wahyu dari Allah di surat Az-Zumar itu, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau akan mati, begitu para pembencimu, gitu. Semuanya mereka akan mati. Nah, sehingga ayat tersebut membuat Nabi SAW tersenyum kembali. Kenapa? Karena Nabi beranggapan semua orang sama, gitu. Hanya beda tugasnya. Nabi mengemban tugas dakwah. Pada akhirnya Nabi akan bertemu dengan Allah dalam keadaan yang tentu diridhoi oleh Allah. Begitupun para pembencinya. Mereka akan begitu saja sampai akhirnya nanti mereka mati dan kembali kepada Allah dengan kondisi yang tidak Allah ridhoi. Sehingga banyak sekali ujian-ujian fisik. Bahkan bukan terhadap Nabi, terhadap para sahabat pun banyak. Banyak sahabat yang dimiskinkan, banyak sahabat yang bisnisnya diboikot. Kemudian banyak juga sahabat seperti halnya Bilal bin Rabah, subhanallah. Bilal bin Rabah itu ujian yang ditimpanya, yang diberikan oleh majikannya Umayyah bin Khalaf itu luar biasa. Bahkan ketika nanti di fase Madinah ada riwayat khusus tentang Bilal bin Rabah. Umar bin Khattab itu pengen tahu. Dipanggillah Bilal, "Ya Bilal, ta'al." Wahai Bilal, kemarilah. Saya ingin tahu seberapa dahsyat ketika engkau pertama masuk Islam, orang-orang menyiksamu atau orang-orang melakukan kekerasan terhadapmu. Maka Bilal membuka bajunya dan itu membuat Umar bin Khattab menangis sesegukan, kalau kata orang Sunda, nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Kata Umar, tidaklah aku menemukan kulit yang bagus di antara setiap sentimeter di tubuh Bilal kecuali semuanya terdapat kikisan-kikisan, terus sayatan-sayatan, semuanya hancur, gitu. Ketika Bilal membuka pakaiannya. Betapa dahsyat ujian fisik yang dialami oleh para sahabat Nabi SAW. Bilal bin Rabah ditimpa batu besar, kemudian dijemur, kemudian diarak, badannya ditarik,
diarak oleh kuda atau unta, diarak ke keliling pelosok kota Mekah sambil Bilal bin Rabah itu tergusur badannya gitu ya. Nah itu luar biasa, tapi sedikit pun tidak memadamkan api tauhid, tidak memadamkan cahaya tauhid dari dalam hati para sahabat Nabi yang mulia. Masya Allah. Berbeda kalau itu menimpa kita semua pada zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang mungkin rintangannya bukan fisik tapi non fisik gitu banyaknya ya. Dan itu pun terjadi di zaman Nabi SAW. Selain Nabi dan para sahabat, wah dihadang nih dengan cara fisik, ternyata mereka masih kuat, baik Nabi maupun para sahabat. Sehingga bagaimana caranya orang-orang kafir ini mengatur agar Nabi Muhammad itu kena mental gitu kira-kira ya. Sehingga orang-orang itu mulai, mereka itu kadang melobi Abu Thalib karena Abu Thalib adalah orang terdekat Nabi saat itu. Nah, maka petinggi-petinggi Quraisy itu Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Sufyan, mereka melobi Abu Thalib agar ayolah Nabi jangan sampai melanjutkan dakwahnya. Ini akan menghilangkan tradisi kita. Dalam satu kitab dijelaskan akan menghilangkan tradisi, dan tradisi mereka itu ya enggak ada lagi. Ya, salah satunya istilahnya feodal gitu ya. Orang-orang itu akan mengkultuskan petinggi-petinggi Quraisy, dan ketika Nabi mulai muncul, orang-orang itu sudah mulai menjauh gitu ya. Sehingga keuntungan yang para petinggi Quraisy ini dapatkan mulai berkurang. Sehingga mereka takut kehilangan peran di kota Mekah saat itu. Sehingga mereka mulai melakukan berbagai cara. Mereka memprovokasi orang Arab agar tidak mendengar dakwah Nabi gitu ya. Nah, ini dijelaskan di surat Al-Lahab juga. Salah satunya Abu Lahab kan mendapatkan ya akibat dari ucapannya sendiri ya, ketika mereka memprovokasi ketika Nabi sedang berdakwah. Dihina, dilecehkan, dicemooh, apalagi ya itu bukan, ya itu sudah masuk makanan sehari-hari untuk Nabi lah gitu ya. Begitupun para sahabat, setiap hari selalu ada kejadian pembulian, penyiksaan gitu ya. Ketika Nabi mulai menjaharkan atau memunculkan dakwahnya dengan terang. Bahkan Nabi itu sering disebut sebagai ayyan atau junun, orang gila. Cuma kata sebagian ulama, gila di sini bukan gila dalam artian negatif. Gila dalam artian negatif itu kan, mohon maaf, orang yang tidak ada akal gitu ya. Orang yang ada di pinggir jalan, tidak pakai baju gitu ya. Banyak lumuran-lumuran, sama seperti orang ketika ulang tahun menggunakan tradisi-tradisi seperti itu ya. Ditaplok pakai telur, terigu ya, tinggal digoreng. Nah, begitupun ketika Nabi dituduh sebagai majnun, junun, Nabi itu dianggap orang gila, tapi bukan gila itu yang dimaksud. Kata ulama, Nabi itu dianggap gila karena atas keberaniannya. Jadi kalau sekarang mungkin ketika misalnya Pak Ivan menghadapi satu rintangan, mau mundur karena musibah, mau gak mau harus lompat 3 meter. Wah, itu kan pasti sebisa mungkin lompat 3 meter. Ketika sampai 3 meter, orang-orang akan beranggapan, wah gila, hebat juga. Nah, gila itu yang dimaksud. Ketika orang-orang Quraisy mengatakan Nabi Muhammad gila, nah gila itu yang dimaksud. Wah gila katanya. Seberani itu ternyata Nabi Muhammad. Sedahsyat itu ternyata dampak dari dakwah Nabi Muhammad. Sehingga orang-orang itu banyak yang mulai berpaling dari orang-orang petinggi-petinggi Quraisy. Nah, kemudian mereka juga menebar propaganda palsu dan hoax. Nah, mereka mengatakan, misalnya di surat Al-Furqan, Al-Quran disebut sebagai asatirul awwalin, sebagai dongeng-dongeng belaka, disebut sebagai kitab-kitab sihir. Nah, Nabi Muhammad disebut sebagai pendusta. Banyak sekali, diputar balikan faktanya. Bahkan Ummu Jamil tadi, istrinya Abu Lahab itu sengaja menyewa orang-orang untuk bergosip. Di setiap gang itu pasti ada para penggosip. Nah, itu untuk apa? Mencemarkan nama baik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disewa tuh, dijual emasnya untuk menyewa para buzzer gitu. Nah, sehingga dari zaman dulu
memang seperti itu taktiknya dalam mempertahankan kekuasaan yang zalim. Membuat tandingan Al-Quran, kemudian mengkompromikan ajaran Quran dengan ajaran jahiliyah yang kita kenal berkaitan dengan asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun. Nah, banyak sekali rintangannya, fisik maupun non-fisik. Nah, kemudian dan namanya rintangan Nabi itu yang kita ketahui tentu ujian itu pasti yang dahsyat, yang negatif gitu ya, yang nyata. Di sisi lain ada ujian juga yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dapatkan, namun ujian tersebut sifatnya itu smooth gitu ya, tidak terasa. Ujian itu Nabi dapatkan dan itu tidak seperti ujian kalau kita mendapati pada kesempatan itu. Misal Abu Jahal itu mengutus Utbah temannya untuk datang kepada Nabi dan berkata, coba sampaikan kepada Muhammad, lau anta takunu antaghnan nas, andai kata kamu ingin menjadi manusia yang paling kaya, atau kamu ingin memiliki seorang perempuan, seorang istri yang paling cantik, maka kami carikan. Atau Muhammad ingin kedudukan, ingin menjadi raja, maka kami siap menjadikannya raja. Dan seterusnya, tawaran-tawaran diberikan kepada Nabi. Tapi apa jawaban Nabi? Kata Nabi, andai kata matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, maka itu tidak akan mampu menghentikan dakwah ini. Andai kata sedahsyat apapun, sebesar apapun tawaran yang mereka berikan, maka kata Nabi, sajengkal oge mual mundur, hiji oge maung gitu ya Nabi Muhammad. Tidak akan membuat dakwah Nabi itu padam. Ya. Mungkin kalau itu berlaku pada kita, beda cerita. Andai kata kita sedang berdakwah, kita ditawari, ayo daripada dakwah, oh saya punya anak cantik, mungkin beda ceritanya. Atau mungkin pulang dari masjid, baru selesai membahas bab syubhat misalnya, pulang dari masjid nemu uang segepok misalnya, mau diambil syubhat, enggak diambil takut sama orang keduluan, akhirnya udah diambil aja. Dan uniknya pasti berkata, rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Padahal ya syubhat gitu. Ya beda memang. Mentalnya Nabi itu ya sudah kuat. Kalau kita ya naik turun gitu ya. Nah, ala kulli hal, rintangan-rintangan tersebut ternyata tidak juga menyurutkan gelombang dahsyat yang dimiliki oleh para sahabat yang dipimpin oleh Nabi. Mereka semakin kuat kekokohan imannya, dakwahnya semakin kuat juga. Bahkan kata Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab fikih sirah, dijelaskan dakwah Nabi itu ibarat aliran air yang ketika ada hambatan di depan, ada batu di depan, itu tidak membuatnya surut, tidak membuatnya terhenti. Justru airnya akan dilalui, airnya akan naik ke atas batunya dan langsung dilewati saja. Begitu dakwah Nabi. Semakin dihentikan, maka tidak akan terbendung oleh apapun itu. Ditutup full, luber ke sana kemari gitu ya. Nah, itulah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga banyak sekali dukungan kepada Nabi seiring berjalannya waktu dari kalangan keluarganya, khususnya dari Bani Muthalib, Bani Hashim, sepakat melindungi Nabi. Dan itu membuat orang-orang kafir kepanasan, sehingga mereka memboikot, ya, melakukan pemboikotan terhadap Bani Muthalib dan Bani Hashim awalnya, bukan kepada orang-orang Muslim, tapi memboikot Bani Muthalib dan Bani Hashim. Bagaimana memboikotnya? Mereka sepakat untuk tidak menikahkan putra-putri mereka dengan Bani Muthalib dan Bani Hashim, tidak diajak berbicara gitu ya. Jadi ketemu dimanapun, cuek saling buang muka gitu ya, kepada Bani Muthalib dan Bani Hashim. Tidak berniaga, tidak bermuamalah dengan mereka, juga tidak saling silaturahim. Nah, awalnya seperti itu kepada Bani Muthalib dan Bani Hashim. Cuma seiring berjalannya waktu, itu bergeser menjadi kepada orang-orang Muslim, karena semakin banyak orang yang masuk Islam. Nah, sehingga isi pemboikotannya ya mulai berubah, bergeser. Yang tadinya kepada Bani Muthalib dan Bani Hashim berubah menjadi kepada orang-orang Islam yang baru masuk Islam, mau dia Bani Muthalib ataupun bukan Bani Muthalib.
bahwa dia Bani Hashim ataupun bukan Bani Hashim gitu ya. Dan itu terjadi selama 3 tahun. Luar biasa. Didiemin 3 tahun gitu ya. Kita didiemin istri 3 jam udah gak bisa apa-apa. Ini 3 tahun sama petinggi-petinggi Quraisy, orang-orang yang banyak peran di kota itu gitu. Sehingga nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan saya temukan riwayat ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dalam proses pemboikotan itu, padahal Sa'ad bin Abi Waqqas bukan Bani Muthalib, bukan juga Bani Hashim. Nah, dalam riwayat itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku sangat kelaparan malam itu. Ketika tanganku menyentuh sesuatu yang basah, aku langsung memakannya. Sampai kini aku tidak tahu apa yang telah kumakan itu. Malam hari, gelap, tidak ada lampu, dalam keadaan lapar, berhari-hari tidak ada makanan. Ingin membeli, nggak bisa, diboikot. Sekalinya dibolehkan membeli, harganya di markup. Wah, yang tadinya 5.000 jadi 5 juta misalnya. Udah uang dari mana gitu ya. Sehingga kelaparan. Pergerakan keluar Mekah nggak bisa, ditutup aksesnya gitu ya. Sehingga pada malam hari apa yang dia dapatkan saat itu, ada yang basah dia makan. Dan sampai detik ini wallahu a'lam, nggak pernah ada riwayat yang melanjutkan bagaimana penjelasan atau klarifikasi dari Sa'ad bin Abi Waqqas apa yang sebetulnya pada malam itu dia makan. Wallahu a'lam. Jadi Sa'ad sendiri nggak tahu apa yang dia makan saat itu, dan nggak ada riwayat yang meneruskan tentang klarifikasinya, mungkin ya nggak ada. Nah, sehingga dikarenakan, nah jadi walaupun mereka memboikot ya, para petinggi mereka itu nggak akur sebetulnya. Ada beberapa petinggi mereka, makanya nanti ketika Nabi hijrah ke Taif misalnya, ketika Nabi pulang, nanti Nabi membutuhkan perlindungan. Nabi nggak bisa begitu saja masuk ke kota Mekah dengan bebas, tapi Nabi membutuhkan seorang penjamin. Dan salah satu penjaminnya itu nanti adalah itu masih salah satu orang kafir Quraisy juga, Mut'am kalau nggak salah. Nah, beliau itu menjamin Nabi, dan sampai akhir hayatnya beliau tidak masuk Islam, dan Nabi berhutang budi menyampaikan itu. Nabi setelah perang Badar menyampaikan bahwa Nabi merasa berhutang jasa terhadap orang itu. Nah, sehingga setelah 3 tahun berjalan, ternyata banyak orang-orang yang secara diam-diam, mereka itu orang-orang kafir, menolong orang-orang Muslim. Mereka menyiapkan pasokan makanan, minuman gitu ya, dan secara sembunyi-sembunyi ya, mendukung pergerakan orang-orang Muslim agar tidak kelaparan. Salah satunya Hisham bin Amr dan Hakim bin Hizam gitu ya. Nah, sehingga akhirnya pemboikotan itu dibatalkan. Karena tadi naskah boikotnya itu ditulis, setelah ditulis ditempelkan di Ka'bah. Siapapun, bahkan orang-orang yang haji semuanya akan tahu gitu ya. Dari kabilah-kabilah di luar Mekah pun akan tahu, oh ternyata sedang ada kondisi ini di Mekah. Karena pengumumannya ditempel di Ka'bah. Nah, sehingga ketika pemboikotannya itu dibatalkan, dicari teksnya di dinding Ka'bah, ternyata udah gak ada. Wah, di situ saling tuduh. Dan ternyata ada sepotong kertas yang itu bagian dari pemboikotan, gitu ya. Dan di sisa potongan kertas itu hanya tertulis lafaz Allah, hanya tertulis kalimat Allah saja. Isi pemboikotannya sudah dimakan sama rayap, gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy itu sebenarnya mereka menyembah Allah. Cuma mereka dalam tata caranya, nah mereka berinovasi sendiri, sehingga mereka disebut musyrikin, orang-orang yang syirik. Nah, sehingga Nabi berpikir bahwasanya kalau terus berdiam di Mekah ini nggak akan berkembang dakwah ini. Sehingga Nabi mengatur strategi bagaimana agar dakwah ini berkembang, dan Nabi memilih untuk berhijrah ke Habasyah. Nah, hijrah pertama itu ke Habasyah, sebelum hijrah ke Taif, sebelum hijrah ke Madinah. Bukan ke negara manapun, tapi Nabi langsung menuju ke satu daerah yang cukup jauh sekali, bahkan harus melewati sungai, laut gitu ya. Perjalanan darat dan perjalanan air gitu, ditempuh. Dan dalam satu riwayat, salah satu alasannya itu ya, satu jauh dari Mekah ya. Jadi tidak terdeteksi bagaimana Nabi ketika menyiapkan daerah-daerah yang sudah menjadi cabang gitu ya, cabang pusat dakwah Islamnya. Nah, sehingga di Ethiopia itu ada seorang raja Najasyi,
Dia itu seorang Nasrani, ya, raja itu, tapi terkenal adil dan tidak zalim, sehingga ketika orang-orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah dipimpin Utsman bin Affan diterima untuk hijrah ke Habasyah. Nah, ini ada beberapa orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Itu dipimpin sama Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah yang menjadi salah satu putri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah hijrah ke Habasyah, sampai di Habasyah dengan perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, tiba-tiba terdengar sebuah kabar bahwa, kata Utsman bin Affan, wah ternyata orang-orang di Mekah itu, orang-orang kafir itu sudah pada masuk Islam. Kenapa? Karena berkaitan dengan ketika Nabi membaca sebuah ayat, beberapa ayat di surat An-Najm. Kala itu Nabi sedang membaca di malam hari, Nabi membaca wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian Nabi melakukan sujud tilawah. Ketika Nabi melakukan sujud tilawah, orang-orang yang mendengar saat itu, yang sedang memantau Nabi, mereka pun ikut tersujud, ikut melakukan sujud bareng bersama Nabi. Nah, sehingga orang-orang beranggapan, wah ternyata para petinggi kita udah masuk Islam nih. Sehingga berita itu di framing dan sampai ke Habasyah. Nah, sehingga yang dikonsumsi orang-orang Islam di Habasyah, oh, orang-orang Quraisy sudah masuk Islam karena sudah ikutan sujud sama Nabi. Ternyata gitu ya, orang-orang Quraisy itu sujud, mereka itu betul kagum terhadap bacaan Nabi SAW. Yang kedua, kagum terhadap Al-Quran dan isinya, sehingga mereka pun tersujud. Nah, karena salah satu pionir orang-orang Quraisy itu yaitu An-Nadhr bin Harith. An-Nadhr bin Harith itu tukang membuat syair, tukang membuat dongeng, bahkan yang kelak membuat tandingan Al-Quran pun dia gitu. Nah, itu dia biasa membuat itu semua dan dibacakan kepada orang-orang Quraisy. Nah, ketika itu dibacakan, orang-orang Quraisy responnya biasa aja, cuma tepuk tangan atau cuma heboh sejenak gitu. Nah, suatu ketika terdengar suara ini, Nabi membaca ini, dan beberapa orang Quraisy itu beranggapan, wah luar biasa syair yang dibuat sama An-Nadhr bin Harith, sehingga mereka sujud begitu saja. Awalnya mereka menganggap yang dibaca Nabi itu, atau suara yang terdengar itu suara Nadhr bin Harith sedang membacakan syairnya, padahal itu adalah suara Nabi sedang membaca Al-Quran. Sehingga orang-orang yang sudah tersujud itu, mereka pun merasa malu sebetulnya, karena salah itu ya, salah server gitu. Sehingga setelah mendengar itu, orang-orang dari Habasyah Muslim kembali ke Mekah dengan harapan, wah sudah kuat nih pondasinya di Mekah. Nah, ternyata tidak seperti itu. Justru di Mekah masih sama kondisinya, dan justru itu membuat gelombang hijrah yang kedua kalinya ke Habasyah dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Gitu. Nah, setelah itu seperti tadi melobi Abu Thalib, orang-orang Quraisy juga melakukan lobby kepada Raja Najasyi itu sendiri agar senantiasa orang-orang Muslim yang hijrah dari Mekah itu usir aja gitu, karena di Mekah saja mereka menjadi penghalang, katanya menjadi perusak gitu. Tapi itu tidak berlaku pada Raja Najasyi gitu ya. Bahkan dalam satu riwayat, Raja Najasyi itu kelak masuk Islam. Nah, itu hijrah yang pertama dengan segala dinamikanya. Nah, tidak lama setelah itu Nabi mendapatkan ujian lagi ya. Makanya kalau kita lihat ketika ada seorang sahabat Nabi ya bertanya, ya Rasulullah, siapa yang paling berat ujiannya? Ya kata Nabi, ya para nabi dan para rasul. Sehingga Nabi diuji dalam satu waktu ya, ketika seorang yang saat itu menjadi pendukung dakwahnya, yaitu pamannya, itu wafat. Dan wafatnya itu ketika bulan Rajab. Dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Ramadan setelah pamannya wafat, istri Nabi wafat. Khadijah, ya, Sayyidah Khadijah wafat pada bulan Ramadan. Sehingga itu disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan gitu ya. Nah, maka itu pun berkaitan dengan nanti ada peristiwa Isra Mi'raj gitu ya. Gitu. Nah, Isra Mi'raj insyaallah kita semua sudah tahu secara garis besar gitu ya. Kita lewat. Nah, Nabi kembali ke Mekah, begitupun
beberapa gelombang yang ada di Habasyah. Nah, sehingga belum ada perkembangan juga di Mekah sampai akhirnya Nabi melakukan ekspansi dakwah ke Taif. Dan Taif itu dipilih Nabi dikarenakan satu, lokasinya tidak terlalu jauh. Yang kedua, strategis. Karena Taif itu banyak bukit, banyak gunung. Nah, sehingga dikala ada orang-orang, kelompok-kelompok yang menyerang, mudah sekali karena datang dari satu jalur, gitu ya. Begitupun sama dengan Madinah. Ya, makanya perang Khandaq itu bisa dikuasai dengan strategi dari Salman Al-Farisi, ya, karena lokasi Madinah itu strategis, dikelilingi oleh gunung-gunung, bangunan-bangunan, tembok-tembok. Nah, sehingga ketika ada orang yang menyerang, nggak bisa dari berbagai penjuru, hanya dari arah utara saja, gitu. Sehingga mudah untuk mengatur strategi. Kemudian di Taif juga hanya diisi oleh kabilah yang sedikit. Nah, sehingga Nabi beranggapan ini akan mudah. Nah, juga Taif itu kaya akan sumber daya alam. Jadi sampai sekarang bahkan ya Taif itu menjadi salah satu destinasi yang luar biasa ketika orang melakukan haji dan umroh, ya. Katanya begitu. Ya, tapi ya hijrah Nabi ke Taif pun ternyata tidak berjalan dengan begitu mudahnya. Nabi ditolak, bahkan sampai dizolimi, ya. Sama anak-anak Taif itu Nabi dilempari, dan itu membuat Nabi berlari bersama Zaid. Nabi berdua bersama Zaid bin Haritha dilempari sama anak-anak Taif sampai akhirnya Nabi berlari. Bahkan dikatakan Nabi itu sampai kakinya itu berdarah-darah. Ketika Nabi lari itu, sepanjang jalan itu banyak sekali darah yang berceceran dari kaki Nabi. Karena kan lari menaiki bukit, gunung-gunung, jalan yang terjal, luar biasa itu. Sampai ketika Nabi itu lari, Nabi itu langsung tujuannya itu kembali ke Mekah. Cuma Nabi singgah di beberapa tempat, salah satunya di kebun kurma. Nah, kebun kurma itu milik Utbah dan Syaibah. Dan dua-duanya itu nanti menjadi musuh Nabi ketika mereka perang Badar, ya. Akan tetapi ketika Nabi di sana di kebun kurma itu, Nabi itu didatangi dan dilayani, gitu ya, disuguhi beberapa makanan, salah satunya buah-buahan kurma, buah-buahan anggur, ya. Kemudian sambil ditanya oleh salah seorang laki-laki yang bernama Adas dari Ninawa. Karena kenapa? Adas ini bertanya, dikarenakan Nabi ketika makan buah anggur, ya, tidaklah Nabi melakukan sesuatu kecuali Nabi mengawalinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika diberikan anggur sama Adas, Nabi memakannya sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Adas bertanya, loh, ini kayak gak asing nih kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini. Saya pernah dengar, tapi saya gak hafal gitu. Tapi pernah dengar gitu, sering dengar, kata Adas orang Ninawa itu. Kemudian ditanya, "Man anta?" "Ya, siapa sebetulnya kamu itu?" Ya. "Kamu itu mirip dengan salah seorang yang dekat dengan saya, masih keluarganya Adas ini. Namanya Yunus bin Matta atau Nabi Yunus yang kita kenal." Nah, sehingga kata Nabi Muhammad, "Ya, saya adalah utusan Allah sebagaimana Yunus juga adalah utusan Allah." Gitu. Nah, cuma wallahu alam riwayatnya Adas ini kelak masuk Islam atau tidak, gitu. Nggak ada riwayat lagi setelah pertemuan itu, gitu. Dicari-cari nggak ada riwayat-riwayat lagi setelah itu. Sampai dari situ Nabi melanjutkan perjalanannya, bertolak lagi sampai akhirnya Nabi singgah di salah satu tempat lagi yang dinamakan Qarnul Manazil. Nah, disitulah proses penawaran yang dilakukan oleh malaikat atas izin Allah untuk menimpakan gunung ke Taif. "Ya Rasulullah, karena mereka itu zalim, mau gak?" katanya. "Biarkan gunung ini," katanya, "kita lempar aja, gitu, biar mereka rata sekali." Tapi kata Nabi, "La, ya ini," kata Nabi, ya, "ini tamannaitu, aku berharap." Nabi punya harapan besar terhadap tanah Taif. Kelak di sini akan lahir orang-orang, generasi-generasi yang bertauhid, kata Nabi. Dan itu menjadi doa Nabi sampai sekarang. Taif itu. Sampai akhirnya Nabi kembali ke Mekah, dan tadi ya Nabi mendapatkan perlindungan dari Mut'am bin Adi, dan Mut'am bin Adi ini sampai wafatnya tidak masuk Islam walaupun melindungi Nabi selama Nabi di Mekah, gitu. Nah,
Di Taif ditolak. Kemudian Nabi berusaha berdakwah ke kabilah-kabilah yang di luar Mekah tadi. Dan kabilah-kabilah yang ada di luar Mekah itu sudah tahu kasus-kasus Nabi gitu ya. Nabi itu sering diboikot, sering dipermasalahkan oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Nah, sehingga mereka pun banyak yang menolak tawaran dari Nabi karena mereka sudah tahu. Nah, Nabi memanfaatkan momentum haji pada bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah. Banyak kabilah-kabilah dari luar Mekah itu datang ke Mekah untuk melakukan haji. Nah, saat itu Nabi memanfaatkan momentum itu, datang sendiri menemui ketua-ketua kabilahnya, berdakwah menawarkan Islam. Ya, dan semuanya ditolak gitu ya, tawarannya. Ada yang hampir login, ada yang hampir join bersama dakwah Nabi. Ya. Cuma Bani Amir namanya ya, Bani Amir dan Bani Syaiban. Mereka itu baik, kami siap membantu dakwah Islam, kami siap bergabung dengan kelompok Islam. Tapi ketika Islam menang, kita harus fair, bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kursi. Lagi-lagi kebiasaannya bisa kita lihat dari zaman dulu gitu ya. Dan itu ditolak sama Nabi. Nah, namanya kekuasaan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi menolaknya. Kepada kabilah-kabilah tidak berhasil juga. Akhirnya Nabi berdakwah kepada personal yang dari luar Mekah. Nah, inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Karena Nabi berdakwah kepada orang-orang Madinah, ya, kepada 6 pemuda dari Madinah, dan mereka menerima dakwah Nabi. Gitu. Nah, jadi rangkaiannya, maaf mana ya? Kita persingkat aja. Nabi berdakwah kepada 6 orang dari Madinah, gitu ya. Nah, orang-orang tersebut siap untuk menjamin Nabi ketika Nabi datang ke Madinah. Nah, sehingga 6 pemuda tadi setelah masuk Islam, mereka kembali ke Madinah. Dan mereka kembali ke Madinah sudah dalam keadaan siap. Hatinya sudah penuh dengan ilmu, hatinya sudah kokoh dengan iman dan tauhid. Mereka kembali ke Madinah. Dan sambil mereka kembali ke Madinah, sambil menunggu Nabi, mereka pun berdakwah. Dan ternyata banyak juga yang masuk Islam bersamaan dengan mereka kembali ke Madinah. Gitu. Itu bahkan sebelum Nabi melakukan pengiriman delegasi, gitu ya. Maka mereka itu bisa kuat dikarenakan bai'at, ya, bai'atul Aqabah di Masjid Aqabah. Nah, ini isi, dan bai'atul Aqabah itu ada 2 ya nanti. Nah, intinya bai'at itu sumpah setia gitu, untuk mendekatkan hubungan Nabi dan para sahabat. Gitu. Nah, sehingga setelah mereka berdakwah secara otomatis, nah, maka Nabi pun mengirimkan utusan secara formal, yaitu Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair itu dikirim sama Nabi ke Madinah dan berhasil berdakwah dengan banyak merekrut orang-orang Madinah untuk masuk Islam dan menjadi kadar-kadar dakwah yang nanti membantu mempersiapkan kondisi Madinah ketika Nabi berhijrah. Gitu ya. Nah, baik. Nah, pertanyaannya kenapa Nabi nanti hijrah ke Madinah? Karena tadi ya, Madinah letaknya tidak terlalu jauh, kemudian lokasinya strategis, kemudian Nabi juga banyak sanak keluarga dari ayahnya yang berada di Madinah. Kemudian di Madinah juga sering terjadi huru-hara itu ya, antara 2 bani yang besar tadi, ya, Bani Khazraj dan Aus. Nah, sehingga itu menjadi kesempatan bagi Nabi untuk bisa mengambil alih dan menegakkan panji Islam di kota Madinah. Dan ala kulli hal, walhamdulillah, Nabi SAW kedepannya mampu berhijrah dan menegakkan dakwah Islam dari kota tersebut. Dan ketika Nabi berhijrah ke Madinah, maka itu menjadi awal tersebar luasnya ajaran Islam sampai ke pelosok dunia, sampai ke Pajajaran, gitu ya. Masya Allah. Dan itu berawal dari hijrahnya Nabi ke Madinah. Gitu. Nah, ini rangkaian proses hijrah Nabi ke Madinah, gitu ya, banyak sekali. Nah, ini beberapa peristiwa saja. Gitu ya.
Banyak orang-orang yang bermufakat di Darun Nadwah. Maksudnya orang-orang di Darun Nadwah ini bersekongkol orang-orang kafir untuk apa? Mengepung rumah Nabi. Ayo kita kepung rumah Nabi ini, katanya. Kemudian setelah dikepung rumah Nabi, Nabi sudah tahu, sudah mendapatkan wahyu kemarin, mendapatkan wahyu dari Allah bahwa rumah akan dikepung dan sudah dikepung. Gitu ya. Akhirnya Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di atas ranjangnya Nabi, ditutupi dengan selimut. Kemudian Nabi keluar tanpa dilihat oleh seorang pun orang-orang Quraisy. Nah, itu salah satu mukjizat. Kemudian Nabi setelah dari rumah langsung bertolak ke Gua Thur. Karena setelah Nabi lewat di situ diketahui oleh beberapa orang dari orang kafir dan dikejar sampai akhirnya Nabi sembunyi di Gua Thur bersama Abu Bakar Siddiq selama 3 hari gitu ya. 3 hari di Gua Thur Nabi enggak keluar sama sekali gitu. Dan kebutuhan Nabi selama di Gua Thur itu disediakan oleh anaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Asma mengirimkan makanan, minuman secara sembunyi-sembunyi ke Gua Thur untuk menopang kekuatan Nabi dan ayahnya gitu. Sehingga diadakan sayembara, diadakan apapun untuk mencari yang namanya Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Dan mereka tidak berhasil. Sempat dalam satu riwayat mereka sudah berdiri tuh di depan pintu Gua Thur. Di depan Gua Thur mereka sudah berdiri. Tapi lagi-lagi Nabi SAW diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi selesai 3 hari dibimbing oleh salah seorang dari Mekah, saya lupa namanya. Kemudian Nabi menuju langsung ke Madinah dan sampai akhirnya itu menjadi peristiwa awal dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah ini baru, nah ini adalah penutup dari rangkaian fase Mekah. Nah, sehingga setelah itu disambung pada fase Madinah, dari mulai Nabi melakukan perjalanan hijrah dan Nabi mulai berdakwah di kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin selengkapnya Bapak semua, jemaah semua bisa melengkapi kurang-kurangnya, karena ini sudah diringkas ya. Dari mungkin yang rekomendasi itu kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, atau dari kitabnya Fikih Sirah karangan Syekh Ali Ramadan Al-Buti. Nah, itu 2 kitab itu cukup ringan tapi komprehensif dan disertai dengan riwayat-riwayat yang sahih juga gitu ya. Nah, insyaallah itu bisa menjadi pegangan di rumah-rumah kita dan kita bisa ajarkan kepada anak-anak dan keluarga kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin melengkapi? Ya, intinya banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan dari perjalanan dakwah Nabi gitu ya. Baik, cukup barangkali ya. Baik, kalau cukup insyaallah kita lanjutkan di kesempatan lainnya. Mudah-mudahan Allah meridhai kita dan Allah memudahkan pertemuan kita dengan kondisi yang lebih baik ke depannya insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.